Bu Taslima, ini kabar perceraian Ferry Vena. Ferry dan Sudah Vena masuk atau sudah belum, masuk Bu, atau belum? gugatannya? Nggak ada yang namanya Ferry Vena. Vena Melinda nih. Vena Melinda. Oh, iya. Tidak ada hingga detik ini, hingga tanggal sekarang nih, tanggal 27 Januari 2022, tidak ada nama tersebut yang mengajukan ke Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan hingga saat ini. Oh, gitu. Siap. Mengenai, Tapi untuk kan seperti kita ketahui kan, Pak Ferry lagi sedang di tahanan gitu, Bu. Prosedural gimana sih, Bu, proseduralnya perceraian kalau suami lagi di tahanan? Karena nggak ada ya kami nggak bisa menceritakan lah, nggak bisa memberikan informasi itu. Ya siapa tahu suatu saat dirukun lagi, menanti kehadirannya. Gitu. Siapa tahu. Yang jelas hingga saat ini tidak ada nama tersebut yang mengajukan atau mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Itu yang dapat kami berikan informasi. tapi bisa nggak sih, Bu, kalau misalkan tergugatnya itu adalah seorang narapidana, kalau misalkan istrinya ingin mengajukan perceraian? Orang dikatakan narapidana itu kan kalau sudah ada putusan pengadilan, yang masih dalam proses. Tapi bisa aja sebenarnya untuk Vena mengajukan hal tersebut ya, walaupun suaminya sedang dalam tahanan. Kami tidak dapat memberikan informasi yang seperti itu, suatu bisa aja gitu. Yang jelas secara umum, secara normatif ya, berdasarkan pasal 19 PP nomor 9 tahun 75, alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk mengajukan perceraian ada di situ dituangkan. Jadi dari 19 huruf A, 19 huruf B, 19 huruf C, 19 huruf D, E, dan F. Kalau pasal 116 kompilasi hukum Islam itu huruf F, huruf itu juga sampai dengan H ada tambahan gitu. Itu secara normatif ya, norma yang dapat kalau para pihak itu mengajukan gugatan perceraian diatur di situ gitu. Tapi kalau untuk proses pengadilannya seperti biasa ya, Bu ya, kayak proses pengadilannya tiap minggu gitu. Secara umum ya, umumnya yang kalau perkara itu diajukan ya diproses lah di pengadilan. Tapi kalau ya suaminya di tahanan gitu, harus ada yang mewakili gak sih, Bu, dari keluarga suami gitu mungkin? Ini jadi menjurus juga ke seseorang. Saya bicara secara umum, jangan bicara lagi ke situ. Yang jelas untuk informasi tersebut tidak ada untuk yang bersangkutan yang saudara sebutkan tadi ya. Saya memberikan informasi itu secara umum. Disitulah normatif gugatan bisa diajukan ke pengadilan dengan persyaratan itu tadi terlanggar. Gitu. Nggak menjurus ke seseorang, nggak. Secara umum. Secara umum sendiri, Bu, salah satu alasan KDRT itu juga adalah masuk juga nggak sih, Bu, dalam gugatan salah satu bolehnya perceraian kayak gitu? Sudah saya sebutkan tadi ya, secara normatif aturan gugatan perceraian yang diajukan itu berdasarkan pasal 19 huruf F itu tadi, antara lain huruf A itu antara lain apabila salah satu pihak itu melakukan berjudi, narkoba, minuman keras, melakukan kekerasan hingga membahayakan salah satu pihak, itu ada atau diatur di situ di pasal 19 huruf A, 19 huruf B, 19 huruf C, D, E, dan F. Gitu. Biasanya walaupun udah maaf nih, Bu, secara umum ya, Bu ya, kalau emang suami di tahanan, pengadilan tetap berusaha ya untuk menyatukan kembali. Ada agak sih kayak mediasi kayak gitu gitu. Mediasinya gimana? Iya, Bu. Kalau misalnya ini umum ya, ada alasan perceraian yang diajukan oleh para pihak dengan alasan itu tadi, salah satu pihak
pidana atau di penjara, pokoknya di penjara. Itu ada juga diatur dalam pasal 19 itu tadi ya. Dan kedua belah pihak itu dipanggil untuk hadir di persidangan, tetap didamaikan sama seperti halnya orang yang tidak di penjara. Gitu, didamaikan, dimediasi kan, yang bila ada seseorang yang dengan persyaratan itu tadi ya, yang dengan alasan bahwa pasangannya itu berada di penjara, maka dipanggil melalui di mana dia di penjara. Jadi misalnya di lapas mana dia di penjara, itu dipanggil ke lapas tersebut agar yang bersangkutan itu untuk menghadiri, diperintahkan untuk menghadiri persidangan. Ntar ada petugasnya yang membantu mengantarkan orang tersebut untuk hadir di muka persidangan. Jadi kalau tahanan di luar kota gitu, ya sama aja, mau di luar kota, jadi akan mau di dalam kota juga ada. Jadi dibawa ke sini ya, gitu. Iya, tentu dengan fasilitas dari tahanan tersebut, di mana dengan mobil tahanan, dengan penjagaan yang ketat dan lain sebagainya gitu. Dan kalau emang persidangannya dilakukan setiap minggu gitu, tahanan akan dibawa setiap minggu ke pengadilan agama gitu. Ada prosedurnya. Gitu. Oke, siap. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.